Ya Nana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you this morning, this time? I hope we are in a good condition. Everyone, this time we will talk about something that you often use this thing. There are will and can. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang will dan can. I believe you often use this word in your daily sentence. Jadi Bunda yakin kalian sudah menggunakan can dan will ini dalam penggunaan kalimat kalian sehari-hari. Ini sangat familiar di telingamu, sangat sering kalian gunakan. Ya, can mempunyai arti dapat, sedangkan will semua sudah tahu mempunyai arti akan. Kita akan mempelajari penggunaan kata can dan will di sebuah kalimat. Ini anak-anak. Penggunaan can dan will sama-sama diikuti oleh verb one. Jadi penggunaan can dan will sama-sama diikuti oleh verb one. Maksudnya ketika kalian menjumpai atau menggunakan kata can dan will dalam sebuah kalimat, will dan can ini harus diikuti oleh verb one. Tidak boleh diikuti oleh verb to atau verb three atau verb ing. Lalu bagaimana Bu kalau itu diikuti oleh itu, ada kata itu? Apabila can dan will tidak diikuti oleh verb one, bisa diikuti oleh verb yang lain atau bisa diikuti oleh noun, bisa diikuti oleh adjective, maka setelah will dan can harus ada kata be. Kali lagi harus ada kata be. Penggunaannya Nana. Nah ini. Can yang mempunyai arti dapat ini bisa berarti menunjukkan suatu kemampuan. Bisa menunjukkan itu adalah izin, dari kalimat izin. Bisa menunjukkan itu adalah suatu kemungkinan. Nah, contoh-contohnya ini. Yang sering kalian gunakan adalah untuk menyatakan suatu kemampuan ini. I can speak Javanese. Aku bisa berbicara bahasa Jawa. Lihat, setelah can diikuti oleh verb one. Nah, kalau contoh yang di bawah ini, he can be a good friend. Dia dapat menjadi seorang teman yang baik. Setelah can, dia diikuti oleh be karena kalimat belakangnya ini noun. Jadi can setelah can harus diikuti oleh be karena tidak diikuti oleh verb one. Di sini diikuti oleh noun. A good friend. Berikutnya, can bisa juga menunjukkan suatu izin. Jadi kalimat izin. Can I go to bathroom, sir? Kok ini can-nya di depan? Ya, ini adalah kalimat izin yang mempunyai bentuk yes no question. Jadi kita harus meletakkan can di depan kalimat sendiri, depan kalimat paling depan. Setelah can, ini adalah subjek. Harus setelah subjek diikuti oleh verb one go. Lihat kalimat kedua ini. Di dalam kalimat kedua ini tidak ada kata kerja, sehingga dia harus menggunakan kata be. Can you be a good boy? Dapatkah kamu menjadi seorang anak laki-laki yang baik? Berikutnya, menyatakan suatu kemungkinan. Contohnya, I can say she is in Bali. Aku gak bisa ngomong, dia di Bali. Jadi kemungkinan dia berada di Bali. Hanya si orang yang ngomong itu gak tahu pasti dia sedang di Bali atau tidak. Berikutnya kata will anak-anak. Kata will ini juga menunjukkan 3 kemungkinan, yaitu satu keinginan, want, keinginan. Yang kedua adalah prediksi, sama yang tadi ya, prediksi. Selanjutnya menunjukkan spontaneous decision, yaitu keputusan yang mendadak. Contohnya, he will swim tomorrow. Dia akan berenang besok. Lihat anak-anak, setelah kata will diikuti oleh verb one.
Yang di bawah ini yang tidak diikuti oleh verb one, yaitu it will diikuti be your car. Will kan langsung diikuti oleh your car. Ini adalah noun, jadi tidak bisa it will your car. No, tidak bisa, harus diberi ditambahi kata be di belakang will. Nah, berikutnya anak sebuah prediksi atau kemungkinan seperti yang tadi, yang dia mungkin berada di Bali. I think she will go to Europe. Aku pikir kemungkinan aku pikir dia akan pergi ke Europe. Kemungkinan belum terjadi, atau dia tidak tahu apa yang terjadi. I think he will be a success person. Ini ada seorang anak yang pinter, kemudian dia pandai, dia baik, dia suka menolong temannya. Kemudian ada yang ngomong, I think he will be a success person. Aku pikir dia akan menjadi seorang yang sukses. Nah, ini anak-anak, will a success person ini adalah sebuah noun dengan adjektifnya, jadi harus diikuti dengan be. Berikutnya anak-anak, oh my god, I lost my wallet. Menunjukkan suatu keputusan yang mendadak. Jadi contohnya ini, kalian mau pergi ke Royal Plaza, tahu-tahu dompetmu hilang. Nah, kamu memutuskan secara mendadak, kalian mampir dulu ke kantor polisi. Oh my god, oh ya Tuhan, I lost my wallet. Aku kehilangan dompetku. I will go to the police office. Aku akan pergi ke kantor polisi. Itu kemungkinan. Nah, kita akan membuat contoh-contohnya anak untuk mempermudah kalian. Nah, ini dia contohnya. Di sini Ibu Nabi punya kalimatnya. What do you say when? Udah keluar dulu. What do you say when? Apa yang kamu katakan ketika kamu ngomong kepada ayahmu akan pergi ke Royal Plaza pada Sabtu malam? Bagaimana kamu ngomong ke ayahmu? Nah, ini, can I go to the Royal Plaza at Saturday night, Dad? Ini menunjukkan suatu izin. Jadi statement di atas ini menginginkan kalian tuh ngomongnya bagaimana kalau kalian meminta izin pergi ke Royal Plaza. Can I go to Royal Plaza at Saturday night, Dad? Ini adalah kalimatnya. Berikutnya, kalau ada statement seperti ini, she do her complicated homework well. Kamu mengatakan dia mengerjakan pekerjaan rumahnya yang sulit dengan bagus. Apa yang kamu katakan? Nah, ini dia. She can do her complicated homework well. Dia dapat mengerjakan PR-nya yang susah, yang rumit dengan baik. Maybe your mom go to Yogyakarta because your grandma was sick. Kemungkinan ibumu pergi ke Yogyakarta karena nenekmu sakit. Bagaimana kamu ngomong kemungkinan itu, kalimat kemungkinan itu? Nah, I can say, aku bisa mengatakan, may my mom go to Yogyakarta this day. Ibuku pergi ke Yogyakarta hari ini. Karena apa? Karena melihat kondisi si neneknya sakit. Jadi dia memprediksi bahwa orang ibunya akan pergi ke Yogyakarta. Berikutnya, his daddy wants to eat red soup in that restaurant. Ayahnya mengatakan bahwa dia ingin makan sop merah di restoran itu. Jadi apa yang kamu katakan? Nah, ini ya. His daddy will eat red soup in that restaurant. Ayahnya akan makan sop merah di restoran tersebut. Lihat, setelah will dia diikuti oleh verb one. Nah, ini. Maybe your close friend buy new house. Mungkin temanmu membeli rumah baru. Apa yang dikatakan? Nah, I think she will buy new house. Ini adalah suatu kemungkinan. Kemungkinan dia akan membeli rumah baru.
Berikutnya, you leave your dictionary at your friends. Kamu meninggalkan kamusmu di rumah temanmu. Apa yang akan kamu katakan? Kalian bisa mengatakan macam-macam. Ya, kamusku ketinggalan. Tapi kalau yang menunjukkan kata akan, ini, I will take my dictionary first. Aku akan, ia mengambil kamusku terlebih dahulu. Kata will diikuti oleh take, yaitu verb one. Itu anak-anak ya. Nanti kalau ada tugas untuk mengerjakan kalimat-kalimat seperti ini, kalian bisa melihat lagi pembelajaran yang disampaikan Bu Nafi pada waktu ini. Terima kasih anak-anak, thank you very much. Kalau kalian belum jelas, bisa WA ke nomor Japri Bu Nafi ya. Thank you. Good luck for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.